Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Yang terhormat Ibu Eti sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Internasional, dan yang saya hormati dan kami hormati teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rifki Rahman, lalu ada Kak Sinsina, dan terakhir ada Kak Vicky. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan kebijakan ekonomi internasional. Nah, yang pertama ada latar belakang. Nah, kebijakan ekonomi internasional merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika perekonomian global di dunia. Di era globalisasi ini, interaksi antar negara dalam bidang ekonomi semakin meningkat dan melibatkan perdagangan antara barang dan jasa di dunia, investasi asing, serta kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral. Kebijakan ekonomi internasional berperan dalam mengatur hubungan ekonomi antar negara guna menciptakan stabilitas pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Nah, ini ada konsep-konsep dasar kebijakan ekonomi internasional. Nah, yang pertama itu, apa sih kebijakan ekonomi internasional itu? Kebijakan ekonomi internasional adalah seperangkat aturan, strategi, dan tindakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam mengatur hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti perdagangan internasional, investasi asing, nilai tukar, dan kerjasama ekonomi. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup kebijakan ekonomi internasional. Nah, ruang lingkup ini meliputi yang pertama kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini mengacu pada aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara. Selanjutnya ada kebijakan investasi asing, yaitu suatu kebijakan yang mendorong atau membatasi aliran modal asing ke dalam suatu negara, baik dalam bentuk investasi langsung atau foreign direct investment maupun investasi portofolio. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Nah, di sini mengatur stabilitas nilai tukar mata uang melalui investasi bank sentral serta kebijakan suku bunga yang mempengaruhi arus modal internasional. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi regional dan multilateral. Nah, di sini di dalam organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN, Free Trade Area atau AFTA. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan kebijakan ekonomi internasional ini memiliki tujuan yang beragam, yang berkaitan dengan upaya mencapai keseimbangan dan kemakmuran ekonomi global. Nah, diantaranya tujuannya yaitu yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menciptakan stabilitas ekonomi, ya, memperkuat daya saing nasional, diversifikasi ekonomi, kerjasama dan integrasi ekonomi, serta pelindungan industri domestik. Nah, dalam menetapkan tujuan-tujuan ini, kebijakan ekonomi internasional diharapkan mampu menciptakan tatanan ekonomi global yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah seperangkat tindakan dan strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi transaksi ekonomi lintas batas negara. Tujuannya itu beragam, mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencapai stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja, hingga mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Jadi berikut adalah instrumen yang digunakan dalam kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama itu ada kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ini salah satu instrumen yang paling sering digunakan, mencakup berbagai alat untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara. Yaitu yang pertama ada tarif.
Tarif ini adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Lalu ada juga kuota, batasan kuantitatif terhadap jumlah barang yang dapat diimpor dalam periode waktu tertentu. Lalu ada juga subsidi ekspor, ini bantuan keuangan yang diberikan kepada produsen dalam negeri yang mengekspor barang. Lalu ada juga embargo, ini larangan total terhadap perdagangan dengan negara tertentu. Lalu ada juga hambatan non-tarif, berbagai peraturan persyaratan dan prosedur yang mempersulit impor. Lalu selanjutnya ini ada kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ini adalah cara pemerintah mengelola nilai mata uangnya relatif terhadap mata uang negara lain, yaitu ada nilai tukar tetap, lalu ada nilai tukar mengembang, lalu ada nilai tukar mengambang terkendali. Dan yang ketiga itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang pertama ada suku bunga, lalu ada juga operasi pasar terbuka, lalu ada persyaratan cadangan. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan perpajakan, seperti pengeluaran pemerintah, lalu ada juga pajak. Lalu yang selanjutnya ada kontrol modal. Kontrol modal ini adalah tindakan yang membatasi aliran modal masuk dan keluar dari suatu negara, seperti pembatasan investasi asing, lalu pembatasan transfer, yang tujuannya pemerintah dapat membatasi jumlah uang yang dapat ditransfer keluar dari negara tersebut. Lalu yang keenam itu ada perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan ini adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan di antara mereka. Contohnya itu ada perjanjian perdagangan bebas atau FTA, lalu ada juga Uni Pabean, lalu ada pasar bersama, dan Uni Ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu ada peran lembaga internasional dalam kebijakan ekonomi. Lembaga internasional memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi dunia, baik dalam konteks negara berkembang maupun negara maju. Peran mereka ini meliputi berbagai aspek, mulai dari stabilitas ekonomi global hingga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa lembaga internasional utama yang berperan dalam kebijakan ekonomi antara lain itu ada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, World Trade Organization. Ini berperan dalam mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara. Lalu ada juga International Monetary Fund, ini atau disingkat IMF, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Salah satu fungsi utamanya itu memberikan bantuan finansial kepada negara yang menghadapi krisis ekonomi atau defisit neraca pembayaran. Lalu ada juga Bank Dunia. Bank Dunia ini memiliki peran dalam menyediakan pendanaan untuk pembangunan proyek besar di negara berkembang. Lalu ada juga perjanjian dan kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional ini merujuk pada upaya negara dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu untuk meningkatkan hubungan ekonomi mereka melalui perjanjian dan mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, serta memecahkan masalah bersama yang dihadapi oleh negara anggota. Beberapa perjanjian dan organisasi regional yang signifikan dalam konteks ekonomi antara lain itu ada ASEAN, Association of South Asian Nations, terus ada European Union, ada NAFTA, lalu juga ada Mercosur. Oke, baik, kita lanjut di materi sebentar. Di bab dampak kebijakan ekonomi internasional dengan saya Vicky Sugiarto. Jadi apa sih itu dampak kebijakan ekonomi internasional? Sorry. Kebijakan ekonomi internasional merupakan langkah yang diambil oleh suatu negara dalam mengatur hubungan ekonomi dengan negara lain.
baik dalam bentuk perdagangan, investasi, kebijakan moneter, maupun kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek ekonomi, baik secara domestik maupun global. Jadi kebijakan ekonomi internasional ada sisi negatif dan positifnya. Yang pertama, posisi dampak positifnya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Eh, Salah satu dampak utama kebijakan ekonomi internasional yang mendukung perdagangan bebas adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan perdagangan yang terbuka, negara dapat meningkatkan ekspor dan impor yang mendorong produktivitas dalam sektor industri. Lalu yang kedua, meningkatkan investasi asing. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional, lebih terbuka dengan pasar global dan juga investasi-investasi luar masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, akses ke teknologi dan inovasi. Lalu keempat, diversifikasi ekonomi. Kebijakan ekonomi internasional dapat membantu negara untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang lebih kompetitif di pasar global. Hal ini akan mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi tertentu. Lalu dampak negatifnya. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Jadi dengan adanya kebijakan ekonomi internasional dalam suatu negara bisa ada ketimpangan ekonomi atau bahkan dengan negara maju atau berkembang dengan negara lain. Yang kedua, di deindustrialisasi. Negara yang terlalu bergantung pada impor dapat mengalami deindustrialisasi, di mana industri lokal melemah atau bahkan menghilang karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk luar atau produk impor yang lebih murah harganya dan berkualitas. Ketiga, ada ketergantungan terhadap pasar internasional. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional, pasar yang terbuka menyebabkan ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Jika terjadi krisis ekonomi global, negara yang sangat bergantung pada ekspor dapat mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Yang keempat, ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Ini menyebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketidakstabilan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, terutama bagi negara yang memiliki utang luar negeri. Yang kelima, ada dampak sosial dan lingkungan. Dalam kasus ini, contoh studi kasusnya adalah perang dagang Amerika dengan Tiongkok yang dimulai pada 2018 berdampak pada sektor ekonomi global. Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh kedua negara menyebabkan peningkatan harga barang impor, mengganggu rantai pasokan global, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara yang bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Contoh keduanya ada dampak Uni Eropa terhadap negara anggotanya. Uni Eropa sebagai sebuah blok ekonomi telah memberikan banyak manfaat bagi negara anggotanya, seperti kemudahan perdagangan dan mobilitas tenaga kerja. Namun negara seperti Yunani mengalami kesulitan ekonomi akibat kebijakan moneter yang tidak fleksibel, yang menghambat kemampuan mereka untuk merespon krisis ekonomi dengan devaluasi mata uang. Lalu tantangan dan prospek kebijakan ekonomi internasional.
Yang pertama ada tantangannya yang pertama adalah proteksionisme dan perang dagang. Di beberapa negara dapat menghambat perdagangan bebas dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi global. Ada ketimpangan global, fluktuasi pasar keuangan, dampak teknologi dan digitalisasi. Yang kelima ada krisis lingkungan dan keberlanjutan. Prospek kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, integrasi ke ekonomi regional. Perjanjian perdagangan bebas dan integrasi ekonomi seperti ASEAN dapat meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi. Yang kedua ada reformasi kebijakan perdagangan. Yang ketiga ada penguatan kerjasama multilateral. Yang keempat ada penerapan ekonomi hijau. Yang kelima pemanfaatan teknologi dan inovasi. Jadi kesimpulannya, kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan pemerintah untuk mengendalikan arah, komposisi, dan struktur perdagangan antar negara dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai kepentingan nasional. Implementasinya melibatkan kerjasama dengan lembaga seperti Kementerian Perdagangan dan Lembaga Pengawasan Perdagangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.